Wah, pastinya hari ini kabar-kabar adik-adik semua luar biasa banget dong. Oh iya, adik-adik, hari ini kita akan ditemani sama Pak Moses. Jadi adik-adik ikutin terus ya ibadah online ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Selamat ibadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus selalu melihat setiap perlakuan kita dari atas. Untuk itu, yuk kita angkat satu lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay. Sekarang yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hampiri tata kasih
karuniamu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Di setiap keseruan Kau mengawasimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ini anak Tuhan. Kami ingin mengucap syukur. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Kau yang luar biasa. Haleluya. Syukur ya. Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Rasakan hadirat-Mu, Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini Pagam senang sekali berjumpa dengan kalian dalam ibadah anak online hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati kita buka hati kita untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan perkenankan kami kembali untuk kami beribadah meskipun secara online. Dan hari ini kami rindukan firman-Mu untuk mengajar kami, untuk menasihati kami, dan untuk menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini, biar setiap kami mengerti akan firman yang kami dengar hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kalian sudah mendengarkan beberapa minggu yang lalu dari kakak-kakak yang sudah mengajar kalian melalui firman Tuhan, bagaimana Allah berjanji kepada Nuh, Allah berjanji kepada Abraham, dan Allah memberikan perjanjiannya kepada Petrus dan kepada para muridnya. Kata janji itu sendiri sesuatu yang penting ya anak-anak. Kalian pasti pernah berjanji kepada teman kalian, atau pernah berjanji kepada orang tua kalian, pernah berjanji kepada seseorang yang lain. Nah, satu hal yang kalian harus ngerti bahwa kalau kalian berjanji harus ditepati. Tidak boleh dilupakan janji itu. Atau istilahnya ingkar janji.
Nah, satu waktu ada seorang petani yang sudah siap untuk memanen sawahnya karena padinya sudah menguning. Lalu dia membutuhkan pertolongan dari seseorang untuk memanen sawahnya itu karena dia nggak bisa seorang diri. Lalu dia ingat ada seorang pemuda di kampungnya yang belum bekerja. Lalu dia datang ke rumah pemuda itu untuk minta tolong agar besok sama-sama dengan sang petani memanen sawahnya, memanen padi di sawahnya. Lalu si pemuda berkata, "Oke, saya siap Pak, besok saya akan datang." Lalu esok hari tiba, anak-anak ditunggu sama petani itu. Dari pagi sampai siang, nggak datang-datang pemuda ini. Ditunggu lagi sampai malam, nggak datang. Lalu petani ini masih sabar, oh mungkin pemuda itu sedang sibuk. Saya tunggu saja sampai besok. Dan kalian tahu besoknya juga nggak datang. Sampai 2 hari ditunggu-tunggu, nggak datang juga. Pemuda ini mengingkari janjinya. Pemuda ini lupa dengan janjinya mungkin. Akhirnya apa? Dia tunggu lagi sampai 3 hari. Dan pada hari keempat terjadi hujan besar. Seperti sekarang ini musim hujan, angin, lalu kemudian merusak hasil panen atau padi dari petani ini. Dan akhirnya petani ini kasihan. Dia gagal panen gara-gara menunggu seorang pemuda yang berjanji mau datang tapi nggak datang-datang itu. Nah, kalian bisa lihat dari cerita ini, ketika kita ingkar janji atau tidak menepati janji, itu sama dengan bohong. Ya anak-anak, kalian nggak boleh seperti itu. Kalau kalian berjanji kepada siapapun, kalian harus menepatinya. Karena janji itu sama dengan kita sedang memberikan harapan kepada seseorang yang kita janjikan itu. Nah, kita belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan Yesus selalu setia. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, yuk kita baca sama-sama. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan berkata gini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini jelas memberikan kepada kalian semua, kepada kita semua informasi ya anak-anak bahwa Tuhan tidak pernah lupa untuk menepati apa yang Dia janjikan. Bahkan kalau kalian lihat dalam Mazmur 12 ayat 6, firman Tuhan berkata gini, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kita lihat di situ, Tuhan kalau berjanji, Dia akan pegang teguh janjinya itu. Dan janji Tuhan itu murni, teruji. Kalau kalian pegang janji Tuhan, kalian harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Nah, ini yang kalian harus ngerti, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka berjanji dan suka menepatinya di dalam kehidupan kita. Makanya, kalian harus banyak baca firman Tuhan, anak-anak. Di masa-masa seperti ini, khususnya, kalian harus banyak baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu banyak berisi janji-janji Tuhan. Alkitab yang kalian baca itu mengandung janji-janji Tuhan. Kalau kalian pegang janji Tuhan itu, maka apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada kalian, kepada kita semua, itu tidak akan meleset. Dengan kata lain, Tuhan akan menggenapinya dalam hidup kita. Kita lihat ya, Bapak Abraham. Dia percaya janji Tuhan, sekalipun dia menunggu lama, tapi akhirnya apa yang Tuhan janjikan itu digenapi kan? Kita lihat juga Yusuf. Yusuf mendapatkan janji Tuhan bahwa dia akan diangkat oleh Tuhan lebih daripada saudara-saudaranya. Tapi tidak secara otomatis janji itu langsung digenapi.
Yusuf menunggu waktu yang panjang, tapi akhirnya kita bisa belajar dari kisah Yusuf, Tuhan menggenapi janjinya. Lalu kemudian Tuhan berjanji kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain, dan kita lihat semua apa yang Tuhan janjikan itu digenapi. Demikian juga kalau kalian pegang teguh janji Tuhan, waktu kalian baca Alkitab ada janji Tuhan di situ, dan kemudian kalian imani itu, kalian percayai itu, maka Tuhan akan menggenapi dan menepatinya di dalam kehidupan kalian. Nah, Allah berjanji kepada kita untuk apa? Yang pertama, Allah berjanji untuk memberikan penyertaan dan perlindungannya. Matius pasal yang ke-28 ayat 20 berkata gini, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Kita lihat di bagian terakhir dari ayat ini dikatakan apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya gini, anak-anak, bahwa Tuhan itu berjanji untuk menyertai kita. Menyertai itu artinya berjalan bersama-sama. Kalau kalian pergi ke satu tempat gitu kan, lalu kemudian tempat yang belum pernah kita tuju sebelumnya masih asing buat kita nggak ngerti ada apa di daerah atau di tempat itu. Kita butuh yang namanya orang untuk menuntun, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah arah, supaya kita bisa tiba di tempat yang kita tuju. Nah, hidup itu kan seperti sebuah perjalanan. Kalian nggak bisa jalan sendiri, kalian akan tersesat. Kita semua ini nggak bisa melangkah sendiri. Kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu akan membuat kita selalu disertai oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu dijaga oleh Tuhan. Kita kemanapun ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita pergi kemanapun, Tuhan terus sertai kita. Nah, ini janji Tuhan dalam kehidupan kita semua, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Sampai kapan? Dikatakan tadi, sampai akhir zaman. Sampai kesudahan segala sesuatu. Makanya kalian jangan takut, jangan merasa sendiri, jangan merasa nggak punya teman, jangan merasa nggak dipedulikan siapa-siapa. Ingat ya, Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Dimanapun kalian berada, dimanapun kita pergi, di situ ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan di dalam Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan katakan gini, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman," ini dengar baik-baik, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak membiarkan kalian sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kalian. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kalian. Tuhan selalu menjaga dimanapun kalian berada. Karena itu anak-anak, pegang teguh janji Tuhan ini, ya, bahwa Tuhan memberikan janji penyertaan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan berjanji untuk apa? Tuhan berjanji untuk memberikan kelegaan. Kelegaan itu artinya gini, mungkin kalian mengalami masalah. Anak kecil pun kan juga punya masalah ya. Punya masalah dengan temannya, punya masalah dalam sekolahnya, apalagi sekolah online itu kan kalian pasti punya banyak masalah, nggak seperti sekolah offline seperti biasanya. Nah, Tuhan janjikan gini, waktu kita punya masalah, waktu kalian punya persoalan, ayo datang ke Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam Matius 11 ayat 28, dikatakan gini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini janji Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan
kepada kalian semua, kepada kita semua yang punya masalah, yang punya beban, yang punya pergumulan, dan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Jadi lega. Jadi masalahnya itu terpecahkan. Masalahnya itu diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan bukan saja menyertai kalian, tetapi Tuhan juga akan memberikan kelegaan. Ada sukacita yang Tuhan berikan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, ada hikmat juga yang Tuhan berikan, sehingga waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita punya masalah, waktu kita punya pergumulan, waktu kita dalam keadaan yang mungkin sulit dalam hidup ini, ingat ya, kalian jangan putus asa, kalian jangan patah semangat, kalian jangan berpikir pendek, kalian jangan kemudian menyerah dengan keadaan, tapi datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Nah, yang ketiga, apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Masih ingat ya? Yang pertama, Tuhan menjanjikan penyertaan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan menjanjikan kelegaan. Dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan berkat. Siapa yang mau diberkati? Angkat tangan, ayo. Semua pasti kalian ingin diberkati oleh Tuhan. Berkat itu bukan semata-mata secara materi, punya duit banyak itu diberkati. Berkat itu luas pengertiannya. Kita sehat, itu diberkati. Kita masih bisa bernafas, itu diberkati. Organ-organ tubuh kita masih berfungsi, gitu kan. Mulut kita masih bisa kita pakai untuk berkata-kata, tangan kita masih bisa bergerak, itu berkat Tuhan. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati kalian semua. Dan berkat Tuhan itu yang akan membuat kita mengalami sesuatu yang baik dan kita bisa menikmati kehidupan ini. Jadi sekali lagi ya, Pak Gem ingatin kalian, berkat itu bukan ukurannya uang. Oh, kalau saya belum kaya berarti saya belum diberkati. Coba cek tubuh kalian, masih lengkap kan? Tangan kalian coba gerakin, masih bisa kan? Mulut kalian coba pakai untuk memuji Tuhan, masih bisa kan? Itu buktinya bahwa Tuhan memberkati kalian dengan berkat kekuatan, dengan berkat kesehatan, dengan berkat tubuh yang masih, organ-organ tubuhnya masih berfungsi dengan baik itu. Dan kita harus bersyukur. Tuhan terus berjanji akan memberkati kehidupan kita dan memenuhi segala keperluan kita. Makanya kalau kalian membutuhkan sesuatu, kalau kalian menginginkan sesuatu, datang kepada Tuhan dalam doa kalian, minta sama Tuhan. Tuhan minta A, Tuhan minta B. Pak Gem ingat waktu masih kecil dulu, Pak Gem itu pingin punya sepeda. Lalu apa yang Pak Gem lakukan? Doa sama Tuhan, Tuhan minta sepeda. Apakah Tuhan nggak kasih? Tuhan kasih, tapi waktunya memang panjang. Nggak kemudian hari ini minta langsung hari ini juga diberikan. Kadang-kadang juga Tuhan izinkan apa yang kita minta langsung diberikan. Tapi ingat ya, ada 3 jawaban doa. Waktu kalian doa, bisa saja Tuhan jawabnya enggak. Karena apa? Kalian salah doa. Apa yang kalian doakan itu untuk memuaskan keinginan kalian sendiri. Tapi yang kedua, Tuhan berkata, tunggu. Tunggu artinya ya, tunggu dulu waktunya Tuhan. Kalian harus sabar. Kalian harus menantikan waktunya Tuhan itu. Tapi jawaban doa yang ketiga adalah iya. Iya itu artinya saat itu atau dalam waktu yang tidak lama, Tuhan memberikan apa yang kalian minta. Tapi hari ini kita belajar, ada janji Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah Tuhan berjanji memberikan berkat-Nya kepada kita. Nah, yang terakhir, Allah berjanji untuk apa kepada kita? Allah berjanji untuk memberikan keselamatan yang kekal.
Keselamatan itu penting ya anak-anak. Makanya kalau kalian pernah lihat gitu kan, ada tokonya dikasih nama toko selamat. Ada truknya dikasih nama selamat gitu kan. Ada bis mungkin, bisnya dikasih nama selamat. Supaya apa? Supaya harapannya selamat. Karena selamat itu menjadi harapan semua orang. Selamat itu artinya kita terhindar atau terbebas dari malapetaka, terlepas dari kecelakaan, terlepas dari maut. Dan Tuhan berjanji begini, akan memberikan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kalian semua dan kita semua. Makanya di dalam Roma 10 ayat 9 Alkitab berkata gini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, manusia itu kan Alkitab katakan berada di dalam hukum dosa. Karena dosa manusia pertama sehingga membuat semua orang dalam keadaan berdosa. Upah dosa adalah maut. Manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalian nggak bisa dengan usaha kalian menyelamatkan diri sendiri. Makanya kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, lalu Dia mati, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk menanggung segala dosa kita. Nah, waktu kalian percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulut kalian, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kalian akan diselamatkan. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Dan Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi jangan takut kalau kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Waktu nanti kita meninggal atau waktu nanti Tuhan Yesus datang, kita tahu kemana kita akan dibawa oleh Tuhan pergi, yaitu ke surga yang kekal. Kalian mau masuk surga kan? Kalau kalian mau masuk surga, tetap tinggal di dalam Yesus, percaya kepada Yesus. Jangan pernah kita undur dari Tuhan, tetapi tetap ada di dalam jalur yang benar, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan itu. Jadi 4 hal ini kalian harus pegang teguh. Tuhan berjanji tadi yang pertama memberikan penyertaannya. Yang kedua, Tuhan berjanji memberikan kelegaan. Yang ketiga, Tuhan berjanji memberikan berkat-Nya. Dan yang keempat, Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan yang kekal dan kita akan masuk surga bersama-sama. Dan doa Pak Gem buat kalian, terus baca Alkitab, pegang janji-janji Tuhan itu, imani. Karena ternyata apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi dan pasti akan terjadi. Tetap semangat anak-anak dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita berdoa untuk mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua hari ini bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang berjanji dan pasti akan menggenapinya, yang tidak lupa dengan apa yang Tuhan janjikan. Kami akan pegang teguh janji-Mu dan kami tidak akan lepaskan kepercayaan kami. Karena Tuhan berjanji memberikan penyertaan, Tuhan berjanji memberikan kelegaan, Tuhan berjanji memberikan berkat, dan ada janji keselamatan yang kekal. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini di rumah mereka masing-masing, berkati mereka dalam studinya, dalam sekolahnya, berkati orang tua mereka, berkati papa mama mereka, berkati kakak adik mereka ya Tuhan, biar Tuhan terus pelihara kami. Ayo anak-anak, angkat kedua tangan kalian, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati, menolong kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan Pak Moses. Pastinya adik-adik semua sangat diberkati dong sama firman yang sudah disampaikan sama Pak Moses tadi.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kakak buat pamit undur diri. Tapi sebelumnya jangan lupa ya buat like video ini, subscribe YouTube channel ini, dan juga jangan lupa buat di-share video ini. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.